Shalom, selamat datang kembali di Bible Study Online CK7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas dari 2 Tawarik 31. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita sama-sama meninggikan Tuhan, minta hadirat Tuhan dan urapan Tuhan turun atas kita semua. Sehingga kita dimampukan, kita dilayakkan, dan kita dibuat mengerti apa yang menjadi isi Tuhan di dalam kitab ini. Mari kita sembah Dia. Tinggikan nama-Mu, kami puji Engkau Tuhan, Engkaulah layak dipuji dan disembah selamanya. Kurya watashikika, karya watashikiko, haleluya. Ku bawa persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami dahi sembah-Mu Tuhan, bawa hati kami Yesus, bawa penyembahan kami, rasa syukur kami Yesus. Syara lama Yesus, Kiara lama Isyara lama kami menyembah Yesus dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kiara lama Isyara terima kasih Yesus. Oh Syara lama kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus memuji-Mu Yesus. Haleluya. Kiara lama Isyara lama. Kami berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagi-Mu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik
segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Benar Tuhan, kami mau memberikan segala sesuatu yang terbaik dari diri kami, dari hati kami, dari hidup kami. Hanya untuk Engkau Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan selain hidup kami menjadi dupa yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki setiap kami Tuhan. Uji setiap hati kami Tuhan. Adakah Engkau mendapatkan kami benar-benar mengasihi Engkau, dapat setia bersama dengan Engkau, mengikuti segala apa yang Engkau tunjukkan, apa yang segala Engkau perintahkan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Tuhan, berbicaralah. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami mau mendengarkan. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Supaya setiap apa yang Kau tabur itu boleh tertanam, berakar dan berbuah lebat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu, urapi hamba Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba setiap perkataan, setiap apapun Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba Tuhan, itu semuanya berasal daripada-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara, Roh Kudus yang mengambil alih, dan Roh Kudus yang mengurapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk belajar pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama mari kita katakan amin. Sekali lagi saya mengucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami pada malam hari ini di Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama dari 2 Tawarik 31. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai Hizkia, dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita belajar tentang Paskah, Hizkia merayakan Paskah bagi Tuhan dan bagaimana itu menjadi kesukaan besar bagi rakyat Yerusalem sejak zaman Raja Salomo, dan hal itu nggak pernah terjadi di Yerusalem, sehingga para imam Lewi itu memberkati rakyatnya, dan pada saat itu berkat tersebut didengar oleh Tuhan dan naik ke tahta Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dari pasal 31 ini. Setelah itu mari kita sama-sama membahas tentang apa yang Tuhan maksud di 2 Tawarik 31 ini. Ayat yang pertama. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Lalu meremukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin. Juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Perikop selanjutnya, Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Ayat yang kedua,
Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan. Raja memberikan sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama dari gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka juga membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi, kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga dan selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya orang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sementara sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, tadi yang saya sudah katakan bahwa di pasal sebelumnya Hizkia merayakan Paskah. Dan pasal ke-31 ini kita akan belajar mengenai sumbangan yang dipersembahkan oleh Hizkia untuk para imam dan orang-orang Lewi. Dan pada ayat yang kedua ada dua jenis persembahan, yaitu korban bakaran dan korban keselamatan yang disebutkan di ayat kedua. Dan ini dilakukan oleh raja dengan maksud untuk melakukan atau menggenapi salah satu dari Taurat Tuhan. Dan itu tercatat di ayat yang ketiga. Juga Raja Hizkia memerintahkan untuk rakyatnya, yaitu penduduk Yerusalem, memberikan sumbangan yang menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi. Supaya para imam dan orang Lewi ini dapat hanya berfokus saja mengenai melaksanakan Taurat Tuhan. Dan tidak memusingkan hal-hal yang menjadi urusan pribadinya. Jadi dia hanya melaksanakan tugas, dia melaksanakan Taurat Tuhan, dia mempersembahkan apa yang terbaik di rumah Tuhan dan tidak memusingkan tentang kebutuhan pribadinya. Nah, tidak hanya memerintah saja, tetapi Raja Hizkia juga memberikan teladan karena dia terlebih dahulu melakukan dan memberikan apa yang menjadi milik pribadinya. Sehingga kemurahan dari Raja Hizkia itu menggerakkan menjadi teladan bagi hati rakyat-rakyat yang setelah melihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh rajanya. Setelah berita ini tersebar, perintah ini tersebar, orang Israel juga melakukan memberikan sumbangan dari hasil pertama
yang mereka dapatkan dalam jumlah bukan yang sedikit tetapi yang sangat besar. Itu dikatakan di ayat 5. Dan juga mereka membawa persembahan persepuluhan dari segala sesuatu juga dalam jumlah yang besar. Jadi mereka benar-benar all out buat Tuhan di dalam hal memberi. Bukan hanya yang sisa-sisa saja, tetapi dalam jumlah yang besar. Berarti mereka memberikan dengan sepenuh hati. Sampai bertimbun banyak sekali bahan makanan. Sehingga para hamba-hambanya, yaitu imam-imam dan orang-orang Lewi, bisa makan sampai kenyang. Dan bahkan mereka mendapatkan semuanya berkelimpahan. Nah, orang Israel membawa bukan hanya persembahan-persembahan biasa, tetapi mereka membawa juga persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan kudus. Dan mereka melakukan itu semua dengan setia. Ditutup di ayat yang ke-20 dan 21, di mana kita harus belajar mengenai apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia dan apa yang dilakukan, diperintahkan oleh rakyatnya. Itu semuanya dilakukan dengan setia. Mereka nggak hanya melakukan satu kali, nggak melakukan dua kali, tetapi mereka dengan setia melakukannya. Dengan sepenuh hati, bukan dengan separuh hati atau sisa-sisa apa yang mereka punya, restennya yang sisa-sisa lalu mereka persembahkan. Enggak. Mereka mempersembahkan semua yang terbaik, bahkan hasil pertama mereka. Sehingga di ayat ke-20 dan 21 dikatakan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dan di ayat 21 dikatakan, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Buat kehidupan Bapak Ibu dan juga untuk saya pribadi. Dan di dalamnya tertuang prinsip-prinsip kebenaran. Seperti yang pernah saya katakan, bahwa kita tidak hanya melakukan yang baik, tetapi kita harus melakukan yang baik dan benar di hadapan Allah. Dan salah satunya adalah kemurahan hati dan kesediaan di dalam memberi. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kita juga menjadi pelaku firman di dalam kemurahan hati untuk memberi. Dan saya percaya, kalau kita melakukan sudah dengan yang baik, dan apa yang jujur seperti yang dilakukan oleh Hizkia, dan melakukan semua dengan benar di hadapan Allah, maka kita juga melakukan seluruh perintah Allah, Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan yang terakhir di ayat 21, dan segala usaha yang kita lakukan pasti akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi gak usah khawatir akan hidupmu. Lakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi, atau mungkin dari apa yang harus kita lakukan, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan setia, maka saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari Raja Hizkia. Bagaimana ia melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menjadi teladan bagi rakyatnya. Ia memberikan apa yang menjadi bagian dari para imam dan orang-orang Lewi. Ia mempersembahkan semua yang terbaik. Dan bahkan bukan dengan jumlah yang sedikit, dengan jumlah yang besar. Mereka melakukan dengan setia. Mereka lakukan dengan jujur. Mereka melakukan dengan benar apa yang menjadi segala perintah-Mu. Sehingga Tuhan memberkati segala usahanya. Tuhan, kami juga Tuhan mau
melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan dengan taat dan setia. Buka hati kami Tuhan, supaya kami diberikan kemurahan hati untuk memberi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan segenap hati kami. Bukan dengan menggerutu, tetapi dengan mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera. Engkau memberkati kami dengan keselamatan. Engkau memberkati kami dengan sukacita yang begitu berlimpah. Dan dengan apa kami dapat membalas ya Tuhan, selain kami memberikan semua yang terbaik buat Engkau. Tuhan, uji setiap hati kami Tuhan. Apakah kami selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau? Baik dalam waktu kami, dalam pelayanan kami, dalam tenaga kami, bahkan dalam hal materi-materi yang bisa kami berikan. Apakah kami sudah melakukannya dengan baik dan benar? Kalaupun Tuhan, saat ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, pada malam hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk melakukannya dengan baik, dengan benar dan dengan setia. Ubah setiap hati kami Tuhan, ubah hati kami. Kami gak mau Tuhan berfokus kepada hal-hal yang di dunia ini, tetapi kami mau berfokus untuk hanya menyenangkan hati-Mu, memberikan yang terbaik untuk Engkau, supaya Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang sedang dialami oleh jemaat-Mu. Engkau Tuhan yang tahu, yang dapat memberikan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, kita angkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.